Bunga Kenanga. Inilah kesaksian Bunga Kenanga tentang masa-masa kelam itu yang diceritakan kepadaku. Aku menamakan babak ini sebagai seorang perempuan mengingat Titi Mangsa. Di bulan Agustus, sebuah tragedi 65 meledak. Usiaku baru 11 tahun. Seingatku, itulah saat terakhir aku menikmati masa kecil yang cukup normal. Belajar berhitung, bahasa Indonesia, sejarah, ilmu hayat, dan ilmu bumi. Bermain galasin atau tak benteng bersama anak-anak tetangga. Lalu pulang membantu ibu yang kewalahan menghadapi kami. Aku anak tertua, bulan yang berusia 3 tahun dan alam yang baru berusia beberapa bulan. Saat itu, meski tak terlalu paham apa yang sedang terjadi, aku cukup ingat bahwa setiap kali pulang, bapak pasti bertengkar dengan ibu. Aku tak pernah tahu apa yang mereka ributkan. Kelak, semakin dewasa, aku mulai menyadari problem orang tuaku. Biasanya setelah mereka bertengkar, bapak pergi entah kemana dan kembali 3 atau 4 hari kemudian. Kalaupun bapak di rumah, menurut ibu, pikirannya lebih banyak ke persoalan pekerjaan. Aku ingat dalam salah satu pertengkaran mereka, ibu mengatakan merasa menjadi orang tua tunggal dari 3 anak. Tetapi seingatku bapak tak terlalu meladeni keluhan ibu. Alam masih bayi. Sementara bapak sibuk mondar-mandir ke kantor, lalu ke rumah, lalu pergi lagi entah kemana tanpa sempat bercengkrama dengan kami bertiga. Ibu jarang sekali mengadu kepada Bude Ita atau Bule Anggi. Namun, pada suatu malam, ibu menyuruh aku mengumpak beberapa bajuku, baju bulan dan perlengkapan alam. "Kita mau kemana, Bu?" tanyaku bingung. Meski tetap mematuhi perintahnya dengan melipat pok-pok, botol susu, dan selimut kesayangan alam, aku ingat aku sempat mencium apakah selimutnya harum, karena aku tahu betapa rewelnya alam jika selimut atau bajunya berbau apek atau masam. Ibu yang baru saja selesai berbincang dengan Bude Ita ditelepon menatapku, menghela nafas, dan mempercepat mengepak sebuah koper kecil. Karena ibu tidak menjawab, aku hanya ingin membantunya dengan terburu-buru hingga selesai. Tak lama terdengar suara grendel pintu depan dibuka. Bapak dengan tas kantor dan setumpuk map masuk ke rumah tengah dan tercengang melihat ibu yang sudah siap dengan sebuah koper di tangan kiri. Sementara tangan kanannya menggendong alam. Sedangkan aku menggeret koper kecil berisi baju kami bertiga sambil tangan kananku menggambit tangan bulan yang saat itu masih berusia 3 tahun dan sudah mulai rewel karena mengantuk. Bisa dibayangkan, bapak dan ibu bertengkar hebat setelah bapak mengetahui kami akan pergi ke Bogor, ke rumah Eyang Sastrowijoyo. Tentu saja saat itu aku kurang memahami apa yang mereka berdua ributkan. Belakangan, setelah aku juga memahami pertikaian politik negeri ini, aku tahu, tentu saja dari cerita ibu, bapak sebetulnya mendapat tugas ke Chile untuk menjadi panelis dalam sebuah konferensi wartawan. Tetapi karena ibu sudah memberikan ultimatum, kalau kamu pergi ke Santiago, aku akan ke Bogor dengan anak-anak dan tak kembali lagi. Maka bapak memutuskan untuk membatalkan kepergiannya. Kelak, aku tahu, akhirnya bapak meminta sahabatnya sekantor, Om Dimas Suryo, untuk menggantikan posisinya. Tentu saja sejarah mencatat, Om Dimas, Om Nugroho, dan kawan-kawan sejawatnya terjebak di sana dan akhirnya tak pernah bisa pulang ke Indonesia karena paspor mereka dicabut dan dianggap sebagai bagian dari tragedi September. Untuk waktu yang lama, aku menyadari betapa tanggal 30 September 1965 adalah titik mangsa bagi Indonesia. Jika tahun 1945 adalah sebuah titik keberanian para pendiri negara ini untuk menyatakan kemerdekaan di tengah kerusuhan kolonialisme,
20 tahun kemudian, bangsa ini mengalami sebuah peristiwa berdarah yang kelak mengubah identitas kita sebagai bangsa. Peristiwa 30 September yang berdarah itu kemudian dibalas dengan darah. Bukan hanya para petinggi dan anggota PKI yang diburu, ditangkap, tetapi di mangsa 30 September kelak menjadi alasan untuk membantai seluruh partai, keluarga, kawan, simpatisan kiri. Bapak adalah salah satu yang diburu mereka karena seniman dan wartawan kiri dianggap bagian dari segala yang salah, yang jahat, yang telah menyebarkan malapetaka di negeri ini. Pada malam tragedi itu, Bapak pergi dan aku tidak menyadari itulah kali terakhir aku melihatnya sebagai seorang ayah di rumah. Untuk masa berikutnya hingga kini, ibu menjadi ayah sekaligus ibu bagi kami semua karena pada dasarnya Bapak tak berfungsi lagi. Ia merunduk, mengubah namanya berkali-kali dan jika memungkinkan memberi pesan verbal kepada ibu melalui 1-2 kawannya yang sesekali mampir di tengah malam. Selama Bapak menghilang dari tahun 65 sampai 68, kamilah yang menjadi sasaran integrasi. Hampir setiap pekan, rumah kami disatroni dan diobrak-abrik aparat yang bertanya lokasi Bapak. Mereka bukan bertanya, tapi membentak-bentak ibu dengan suara menggelegar. Semua bentakan itu masih membekas di dalam diriku seperti garis-garis luka yang tergores di hati dan tak pernah bisa kering. Tetapi itu semua ternyata hanyalah sebuah perkenalan bagi kekejian untuk kami yang masih terlalu muda. Pengalamanku menghadapi masa-masa di budi kemuliaan adalah luka terbesar yang masih menganga dalam tubuhku hingga kini. Ibu Uma berhenti membaca dan menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kamu seorang penulis berbakat, Alam. Siang itu kami kembali bertemu di perpustakaan karena beberapa pekan sebelumnya aku berjanji menceritakan asal-usul penyebab Bimo dan aku pindah ke sekolah SMA Putra Nusa. Harus diakui bahwa perpindahan 2 orang murid secara bersamaan ke sekolah lain cukup langka. Karena itu, aku menceritakan segala akar persoalan kami. Pertama, tentang Bimo dan aku versus Denny dan seluruh perangkat kekuatan yang membela dan melindunginya. Kedua, kegagalanku menahan temperamen yang membuat aku harus menerima resiko yang fatal. Aku menjelaskan kepada Ibu Uma betapa sebelum kami bergabung dengan SMA Putra Nusa, sekolah kami adalah sebuah neraka kedua setelah neraka pertama di rumah Eyang Sastrowijoyo di Bogor. Aku menceritakan bagaimana keluarga Denny bisa berkuasa sehingga murid-murid di sekolah itu mencoba menghindar dari pandangannya jika tak ingin celaka. Tentang Trimula yang semula adalah hamba Denny yang juga terpaksa keluar dari sekolah kami karena harus kasus pengutilan. Dan tentu saja puncaknya ketika persoalan yang aku anggap begitu remeh-temeh karena pasal ilustrasi wajah Faradina karya Bimo di majalah Dara ternyata membuat Denny beling satan. Ibu Uma mendengarkan semua ceritaku dengan penuh perhatian. Jadi kalian dikeluarkan karena berkelahi melawan Denny hanya karena gara-gara persoalan ilustrasi itu. Aku terdiam. Soal ilustrasi adalah alasan saja. Sebelumnya saya sudah berkelahi dengan Denny karena kasus Trimula. Saya menemukan Tri dihajar mereka di kamar mandi. Jadi saya tak heran jika Denny memang sudah lama ingin membalas saya. Ibu Uma mengangguk sembari terus mendengarkan kronologi kisah Denny dan para begundalnya yang mencingi kepala Bimo hingga akhirnya terjadilah peristiwa fatal itu. Denny dan kawan-kawannya diangkut ke UGD rumah sakit terdekat. Melihat wajah Ibu Uma yang agak prihatin itu membuat aku harus meyakinkan bahwa aku tahu betul melakukan kekerasan itu salah dan aku sudah siap dengan segala resikonya, termasuk jika keluarga Denny melaporkan aku ke polisi. Aku sengaja tak menceritakan bahwa selain Om Aji menyarankan aku meminta maaf, aku harus berkonsultasi dengan terapis. Pendekatan Om Aji agar tak dilaporkan ke polisi kepada keluarga Denny menyebabkan aku harus meminta maaf kepada mereka. Denny setuju
jika ingin melihat Bimo dan aku mengemis kepada mereka di depan semua murid. Saya menolak dengan tegas dan lebih suka dilaporkan ke polisi, kataku dengan nada yakin. Pada titik inilah Yukenanga turun tangan. Berurusan dengan polisi di zaman Orde Baru bukanlah sesuatu yang sederhana, terutama untuk keluarga Tapol seperti keluarga kami. Ibu Uma mengangguk dan seolah memahami ucapanku itu. Kuceritakan kepadanya bagaimana malam itu rapat keluarga kami ditutup dengan wajah kecewa para orang tua, ibu, Om Aji, dan Tante Retno. Setelahnya mengetahui seluruh kejadian. Yukenanga masuk ke kamarku. Aku sudah siap dimarahi dan diceramahi. Namun yang terjadi adalah Yukenanga menjelaskan mengapa setiap kali ibu dan Yukenanga melalui sebuah jalan di Jakarta Pusat, langsung saja mereka akan bergetar dan sebuah trauma yang nyaris tak tersembunyikan muncul kembali. Dengan terperinci, Yukenanga menceritakan mengapa ibu dan Yukenanga tak mau lagi berurusan dengan rumah tahanan, aparat, apalagi penjara. Dan mengapa kita sebagai anak-anak ibu harus berupaya untuk tidak menyusahkan beliau. Karena jika kamu mendengarkan cerita ini, kamu akan paham betapa ibu sudah mempertaruhkan jiwa dan raga demi melindungi anak-anaknya. Kali ini, aku betul-betul tak bisa membantahnya. Yukenanga duduk di hadapanku dan sepanjang malam menceritakan sebuah kisah horor yang jauh lebih brutal daripada film horor manapun. Dia menyebut sebuah nama jalan di Jalan Jakarta Pusat yang masih menjadi trauma yang membekas pada dirinya. Jalan itu bernama Jalan Budi Kemuliaan. Di sebuah malam yang pekat dan basah, kami semua dibangunkan oleh gedoran di pintu. Seingatku, itu sudah tahun ketiga Bapak menghilang. Tetapi teror masih terus-menerus rajin menghampiri rumah kami. Gedoran itu semakin keras dan ganas karena kami yang sudah tidur tak segera membukanya. Sayup-sayup, aku mendengar langkah ibu menuju pintu dan segera membukanya. Dengan mata yang masih setengah terpincang, aku keluar dari kamar dan mengintip ibu tampak berdebat dengan beberapa lelaki bertubuh besar, mungkin 5 atau 6, yang berdiri di depan pintu. Kebanyakan mereka mengenakan kemeja lengan panjang dan celana pantolan biasa. Tak ada satupun yang mengenakan seragam, tetapi salah satu lelaki yang tak banyak bicara sebentar memegang sesuatu di dalam jaket hitamnya. Sementara laki-laki bertubuh besar bersuara lebih keras hingga ibu sesekali meminta dia menurunkan volume suaranya karena si bungsu Alam masih tidur dan jika dia bangun agak berabe. Si lelaki berjaket hitam dengan tenang menjawil si lelaki bersuara keras. Ibu mengatakan, "Bukankah ibu sudah memberi keterangan dari pagi hingga pagi lagi, hampir setiap pekan ke Guntur, bahwa pernah ditahan di sana hingga 1 bulan, dan toh ibu memang tidak tahu Bapak pergi kemana?" "Saya betul-betul tak tahu kegiatan Bapak di luar pekerjaan sebagai wartawan." Demikian jawab ibu yang selalu diulang-ulang. Saat itu si lelaki berjaket hitam melangkah mendekati ibu hingga ibu mundur seketika. "Kami bukan dari Guntur, Bu." Suaranya tenang sekaligus menekan. Matanya memandang ibu dari atas ke bawah. "Ibu akan kami bawa ke Jalan Budi Kemuliaan." Ibu tampak terkejut. Aku juga bingung karena tak tahu ada apa di Jalan Budi Kemuliaan. Dengan suara bergetar dan parau, ibu mengatakan jika memang mereka ingin menahan ibu, dia harus membawa semua anak-anak karena tidak ada yang bisa menjaga kami. Si lelaki bertubuh besar tampak menjadi berang mendengar alasan ibu. Jantungku mendadak berdegup kencang karena baru menyadari para lelaki yang datang di gelap malam menjelang dini hari itu berniat menahan ibu. Aku tak menyadari pipinya sudah basah oleh air mata, takut, dan tanganku bergetar. Aku takjub melihat ibu masih bisa tawar-menawar dengan si lelaki bersuara keras itu. Di antara rasa takut itu, aku agak heran mengapa ibu tidak tawar-menawar dengan si lelaki berjaket hitam. Kelihatannya dia lebih sabar dan bisa diajak berbicara dengan tenang. Hujan semakin deras, menghantam tanah.
Tiba-tiba terdengar tangisan Alam yang nyaring. Pasti dia terbangun karena ingin botol susunya diisi susu dengan hangat yang pas, tak boleh terlalu panas atau dingin. Si bungsu ini memang rewel betul, dan hingga dewasa sama sekali tak berubah. Ibu menoleh dan baru menyadari aku berdiri di muka pintu yang menghubungkan ruang tamu dan ruang depan, menyaksikan mereka berdebat dengan air mata bercucuran. Kulihat ibu sekali lagi meminta agar mereka kembali, sembari berjanji akan menjawab pertanyaan mereka di markas, tetapi ketiga anak harus dibawa semua. Si lelaki berjaket hitam mendekati ibu, lalu dia melangkah mendekatiku. Ia tampak terkejut setelah memekik, tetapi aku sama sekali tidak gentar karena wajah lelaki berjaket hitam tampak tenang dan sama sekali tidak terlihat akan memukul atau membentak seperti si lelaki bertubuh besar. Tepat di hadapanku, dia berlutut dan bertanya dengan lembut, "Namamu siapa?" "Kenang, Nak. Jangan nangis, Kenang, Nak. Besok kamu siapkan adik-adik ikut ke kantor Om ya." Aku mengangguk perlahan sambil mengelap air mataku dengan tanganku. Om berjaket hitam lalu menepuk pipiku dengan lembut. Dan aku terdengar suara ibu mendesah cemas. Aku tak paham mengapa ibu selalu merasa lebih takut dan jerih payah si Om berjaket hitam. Lebih takut dan jerih pada si Om berjaket hitam. Om berjaket hitam itu lantas berdiri. Dia berjalan dan memberi kode kepada 4 lelaki yang lain yang tanpa begitu saja patuh meninggalkan ibu. Langit masih menumpahkan air hujan. Sesekali kilat menyambar pagi yang begitu gelap. Ibu lantas saja memelukku erat-erat dan berbisik agar segera mengepak baju adik-adik dan buku-buku sekolah. Pohon Tanjung selalu menjadi makhluk yang mempunyai arti penting bagiku. Ketika mobil jeep yang membawa kami memasuki halaman besar markas para Om bertubuh besar, yang pertama-tama menarik perhatianku adalah pohon Tanjung yang rindang, rimbun, menebarkan bunga-bunga kecil yang segera saja hancur digerus sepatu-sepatu para Om yang selalu lalang di halaman markas. Panjang ingatanku, gedung yang mereka sebut markas itu sama sekali tidak seperti sebuah markas tempat pelatihan aparat. Gedung yang terletak di ujung Jalan Budi Kemuliaan menuju jembatan dekat Tanah Abang Timur dan Abdul Muiz itu tak terlalu menyolok. Sebuah gedung tua, mungkin peninggalan Belanda, yang berplafon tinggi, berlantai marmer, dan memiliki teras yang besar. Mungkin di masa penjajahan Belanda, markas ini digunakan sebagai kantor. Aku kurang paham. Yang kuingat hanyalah pohon Tanjung di halaman depan yang berdiri sendirian tak diganggu oleh kehadiran beberapa jeep yang diparkir beberapa puluh meter darinya. Jeep yang membawa ibu, aku, Bulan, dan Alam berhenti di teras markas. Si lelaki berjaket hitam turun dan mencoba membantu ibu dengan memberikan tangannya agar ibu bisa turun sambil tetap menggendong Alam. Tetapi ibu justru memegang bahuku dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya menggendong Alam yang tertidur nyenyak. Bulan dan aku membawa tas kecil berisi perlengkapan Alam dan perlengkapan kami seadanya. Kami dipersilahkan menempati satu ruangan kosong yang hanya terdiri dari satu dipan. Dan segera saja ibu beberes menata alas tidur, selimut, bantal kecil agar Alam tetap bisa nyaman. Ibu memberikan aku untuk membersihkan tikar dan yang terdapat di pojok ruangan dan membentangkannya ke seluruh ruangan. Aku mengambil buku bacaan anak-anak dan memberikannya kepada Bulan agar dia tidak rewel dan membaca di pojok. Aku juga memberitahu kalau dia mau menggambar, semua alat gambar dan pensil warna ada di tas yang besar. Untung saja Bulan sedang patuh. Sementara kami berberes-beres, tiba-tiba saja si lelaki bersuara keras sudah berdiri di depan pintu bertolak pinggang. Dan tiba-tiba saja badanku bergetar, teringat bagaimana semalam dia membentak-bentak ibu. "Bu!" Aku menunjuk ke arah pintu, tetapi si lelaki bersuara keras berdiri seperti seekor serigala yang siap menerkam.
Ibu menoleh dan belum sempat bertanya, si lelaki bersuara keras hanya memberi kode agar ibu mengikuti dia. "Tinggalkan mereka di sini, aman," katanya dengan dingin. Ibu mengangguk dan berbisik agar aku menjaga bulan dan alam. Aku mengangguk-angguk, patuh, sementara air mataku sudah mulai mengalir. Apa yang akan mereka lakukan pada ibu? "Ibu?" Bulan bertanya. "Ibu nanti kembali, Bulan. Yayu di sini. Mau minum?" Bulan menggelengkan kepala dan memilih untuk mengorek-ngorek isi tas besar dan mengambil buku gambar dan pensil warna yang sudah kusiapkan untuknya. Mumpung alam masih tertidur dan bulan masih tenang, aku mencoba mengorek tas dan mencari komik Wiro anak rimba yang sempat aku sambar ketika ibu terburu-buru menyuruh aku mengepak baju. Baru saja aku mulai halaman pertama, tiba-tiba pintu dibuka mendadak. Om bersuara keras dan seseorang om lain mengerut dua tubuh yang sudah babak belur dan berlumur darah. Om bersuara keras dan seorang om lain menggeret dua tubuh yang sudah babak belur dan berlumur darah. Om bersuara keras melempar kedua tubuh itu begitu saja ke atas tikar. Aku begitu terkejut melihat dua tubuh yang terkapar itu, tetapi semakin kaget karena alam terbangun dan mulai menangis menjerit hingga kedua tubuh yang penuh luka dan darah itu bergerak meski terlihat tak mampu untuk berdiri. Bulan baru berusia 6,5 tahun, tetapi entah bagaimana dia merasa harus membantuku untuk menenangkan si adik bungsu yang menjerit karena tidurnya terganggu. Aku menyadari kedua badan itu. Ternyata tubuh itu adalah seorang perempuan, mungkin seusia ibu, dan seorang lelaki yang sedikit lebih tua. Aku perlahan menanyakan apa yang terjadi pada mereka dan apakah mereka mau minum atau mungkin malah makan karena aku membawa bekal roti dan pisang dari rumah. Sang perempuan hanya menggelengkan kepala dan berbisik, apakah aku punya handuk untuk membersihkan luka dan darah di sekujur tubuhnya. Segera saja aku melesat menuju tasku dan mengambil handuk kecil milikku. Melihat bulan sudah berhasil menenangkan alam, aku menyelinap keluar untuk mencari air. Ruangan tengah tampak kosong, kecuali seorang penjaga tanpa seragam yang duduk sambil merokok. Aku mendekatinya dan menanyakan, "Di mana kamar mandi?" Dia menunjuk ke arah belakang. "Setelah lorong yang panjang, karena kamar paling ujung ke kiri," katanya acuh tak acuh. Sikapnya seolah dia sudah terbiasa melihat anak-anak berkeliaran di markas itu. Aku berjalan melalui lorong perlahan-lahan, dan tiba-tiba saja bulu kuduku berdiri tegak, mendengar suara bentakan-bentakan dengan suara garang dari balik pintu salah satu kamar. Aku melangkah lagi dan terdengar suara seorang laki-laki menjerit setiap kali ada bunyi seperti cambuk atau tongkat. Aku tak sadar ketika aku berjalan dengan tubuh gemetar dan air mata berlinang-linang membasahi pipi karena aku tahu apakah ibu tengah disiksa. Karena aku tak tahu apakah ibu tengah disiksa seperti orang-orang di ini, ataukah dia sekedar dihujani pertanyaan dan bentakan seperti saat para lelaki itu menggebrak rumah kami. Akhirnya aku menemukan kamar mandi itu, jauh sekali, tidak terlalu besar, terdiri dari bak kecil dan satu basin kecil dan satu toilet. Aku pipis, mencuci tangan, dan sekaligus mencuci mukaku yang basah oleh air mata. Dan barulah ku basahi handuk kecilku. Aku memutuskan berlari sepanjang lorong untuk menghindari suara-suara ganas tadi yang segera masuk ke ruangan besar. Sang ibu kini sudah duduk menyender tembok, sementara sang bapak masih tengkurap kesakitan. Aku menyerahkan handuk kecil basah itu kepada sang ibu yang memperkenalkan dirinya sebagai Ibu Warsi, dan lelaki yang sudah terkapar itu adalah Pak Bondan, suaminya. Aku menyampaikan namaku, lalu memperkenalkan Bulan dan si bungsu Alam yang sudah berlari ke sana kemari. Bu Warsi membersihkan darah yang mulai kering juga luka-luka Pak Bondan di wajah dan seluruh tubuhnya. Pasti handuk kecil dan air tak cukup untuk menyembuhkan tubuh yang sudah babak belur. "Ibu kenapa?" tanyaku bingung. "Tempat apakah ini?" Ibu Warsi menatapku sambil masih mengelap tangannya yang penuh darah kering. "Berapa usiamu, Kenanga?" 14, Bu.
Bu Warsi menghela nafas. Kelihatannya mencoba mencari jawaban yang tepat. Ibu dan bapak tidak apa-apa. Yang penting kamu dan adik-adikmu mengapa ada di sini? Mana orang tuamu? Ibu tadi dipanggil Om bersuara keras. Saya nggak tahu namanya. Bu Warsi menganggukkan kepalanya meski kedua matanya memancarkan keprihatinan. Dia bertanya kemana ayah kami, dan aku hanya menjawab dengan gelengan kepala. Kali ini Pak Bondan setelah dilap kiri kanan dan kuberi minum, mulai bisa bergerak meski terlihat amat sulit. Pada saat kami semua sedang mencoba membantu Pak Bondan untuk membalikan tubuhnya, terdengar pintu terbuka. Ibu berdiri di muka pintu di dalam keadaan pucat dan penuh air mata. Lelaki bersuara keras mendorong agar ibu masuk. Aku berlari memeluk ibu dan merasa tubuh ibu bergetar begitu hebat dan air matanya membasahi kepalanya. Aku tak paham mengapa ibu begitu terguncang dan juga sama sekali tak mengerti mengapa kancing atas blusnya terbuka. Ibu menyadari pandanganku dan segera mengancingkannya. Lalu setelah berlari menghampiri alam dan bulan. Si lelaki bersuara keras menatap kami satu persatu dan mengatakan, makan malam akan dibagikan jam 7. Dia menggerutu karena tak tahu harus memberi makan apa pada alam yang masih kecil. Dan ibu mengatakan kami sudah membawa sekaleng susu bubuk. Si lelaki bersuara keras lantas membanting pintu. Biarkan kami yang masih terguncang dan saling menatap satu sama lain. Alam, Ibu Uma memegang lenganku. Jika kamu tak keberatan, tulisanmu mengenai kenanga akan ibu bawa pulang. Isinya sangat berat dan membutuhkan hati yang tetap dan kuat. Aku mengangguk. Perpustakaan sudah hening dan sepi. Hanya ada Amelia dan Bimo yang masih membaca di meja depan dekat pintu masuk dan Ibu Darmawan yang menjaga di mejanya. Yang bisa ibu sarankan, melihat dari tulisanmu yang luar biasa ini, rekamlah, catatlah semua pengalamanmu dan pengalaman keluargamu. Kamu adalah penulis yang luar biasa. Sebetulnya, Yukenanga dan ibulah yang luar biasa. Saya hanya memindahkan pengalaman mereka ke atas kertas, menulisnya, dan mungkin mencari jawaban mengapa tindakan politik yang dianggap salah akibatnya bisa memanjang terus-menerus hingga ke generasi berikutnya. Jawabku. Ibu Uma menghela nafas. Pencatatan sejarah di Indonesia ini sangat buruk. Ibu serius. Kamu harus menuliskan ini semua agar suatu hari ada sisi lain dari korban atau survivor tragedi 65 yang berhasil direkam dan dicatat. Siang itu, Ibu Uma kemudian memutuskan membawa beberapa halaman tulisanku yang demikian panjang tentang pengalaman Yukenanga dan ibu dan budi kemuliaan. Kelak ketika sudah lebih dewasa, aku mengetahui identitas Bu Warsi dan Pak Bondan lebih jauh. Tetapi saat itu usiaku baru 14 tahun. Jadi aku hanya memahami Bu Warsi dan Pak Bondan korban dikebuk dan disiksa Om bersuara keras dan kawan-kawannya. Di mataku, para om berbadan tinggi dan besar itu pastilah tak mau bertanya dengan suara yang normal. Setiap hari, setiap malam, kami bisa mendengar suara bentakan-bentakan mereka dari ruangan lain diselingi dengan suara cambukan, pukulan, terkadang disertai suara bantingan kursi atau meja, atau gelas. Pendeknya, tugasku sementara adalah mengurus adik-adik agar mereka tetap makan dan minum dengan baik. Sementara ibu setiap hari dipanggil oleh om bersuara keras ke ruangan lainnya, yang kuduga untuk ditanya-tanya tentang bapak dan kegiatan bapak. Paling tidak itulah yang secara samar-samar kudengar dari pembicaraan antara Bu Warsi dan ibu. Aku memperhatikan bagaimana ibu dan Bu Warsi secara bergantian dipanggil. Sesekali diselingi Pak Bondan, dan keesokan paginya mereka akan kembali dalam keadaan babak belur. Situasi ibu agak berbeda. Meski tubuhnya jarang terdapat jejak luka atau darah, ibu pasti kembali dalam keadaan tubuh yang terpuruk.
basah oleh keringat air mata, dan rambut yang awut-awutan. Jika Ibu Warsi dalam keadaan babak belur secara fisik, Ibu terlihat lebih dalam situasi yang lemah dan tak berdaya karena daya hidupnya seolah diinjak-injak tak tersisa. Tetapi di usia yang masih dini, yang bisa kulihat hanyalah Ibu kehilangan semangat hidup. Sinar matanya redup. Untung saja alam yang biasanya rewel itu sudah mulai terbiasa sesekali minum air tajin. Ini memang substitusi yang mengejutkan. Di tahun 60-an, bahan baku susah diperoleh. Beras, susu, apalagi sesuatu yang impor adalah kemustahilan. Maka ketika persediaan susu kaleng alam sudah habis, para om mengantarkan alam diberi air tajin saja. Di hari-hari pertama dia mencicipi air tajin sembari meringis selalu merengek rewel karena pasti rasa air tajin sangat berbeda dengan air susu kaleng. Tetapi lama-kelamaan, mungkin karena lapar, akhirnya alam minumnya juga. Setelah beberapa lama hidup di markas, aku sudah mulai terbiasa dengan rutinitas kami. Ibu dipanggil bergantian dengan Ibu Warsi, kadang-kadang bergantian dengan para ibu muda lainnya dari ruangan lain untuk dibentak-bentak dan ditanya kemana suami mereka. Setelah beberapa jam, bentakan itu semakin keras. Untuk menenangkan Bulan dan Alam, biasanya aku mencari permainan yang membuat mereka tak mempedulikan bunyi-bunyi horor itu. Dari menggambar, bermain tak umpet, ruangan kami tak cukup luas dan hanya diisi keluarga kami dan suami istri Pak Bonda dan Bu Warsi. Kadang-kadang aku menggendong Alam dan menggelitiknya, bercakap dengan agar dia tak terganggu dengan bunyi-bunyian itu. Pada saat makan siang, bunyi-bunyian itu terhenti sejenak untuk kemudian diteruskan lagi pada serangkaian jeritan babak berikutnya. Itu terjadi terus hingga jam makan malam atau terkadang hingga dini hari. Setelah sebulan lebih, mereka tak juga membiarkan kami kembali ke rumah. Aku sudah mulai lelah dan bosan. Aku ingin kembali ke sekolah dan bertemu kawan-kawan. Selagi aku mencoba menghafal tumbuh-tumbuhan yang kupelajari dalam kelas ilmu hayat dengan harapan agar ingatanku tentang pelajaran sekolah tak berkarat. Tiba-tiba, Om bersuara keras masuk begitu saja. Dengan wajah masam, dia menunjuk kepadaku. "Kamu, ikut saya." Bu Warsi terkejut dan secara otomatis memegang seluruh tubuhku, menghalangi si Om yang sudah menyambarku. "Maksudnya apa ya, Pak?" Ibu Surti kan sudah dipanggil sejak pagi, katanya dengan suara lantang dan berani. Si Om bersuara keras dengan wajah jengkel mendorong Bu Warsi dan menyambarku. "Perempuan sundal, pendukung Kirwani. Sana sebelum saya tampar kamu. Itu ruang sebelah kotor oleh darah dan ludah kalian. Lu kira gua yang harus bersihin? Hah? Siapa lagi yang bisa membersihkan kalau bukan dia? Diam lu," katanya membentak-bentak Bu Warsi. Belum lagi aku mencoba memahami kalimat-kalimat Om bersuara keras, dia sudah memberi kode agar aku mengikutinya. Dan seperti biasa, aku mencoba menutup telinga dan hati saat melewati lorong-lorong penuh jeritan itu agar aku bisa bertahan dan tetap waras. Tiba di ujung kanan, Om bersuara keras membuka sebuah pintu kecil yang rupanya merupakan tempat penyimpanan alat-alat rumah tangga. Dia hanya menunjuk ember, kain pel, sapu, dan botol karbol. Aku menurut mengambil semuanya dan mengikuti langkah Om yang mendadak jadi pendiam itu. Dia menyuruh aku mengisi ember dengan air, lalu kami bersama-sama berjalan menuju satu ruangan yang tak terlalu jauh dari ruangan tempat kami menetap selama ini. Ketika Om bersuara keras membuka pintu ruangan, ember berisi air yang kubawa nyaris jatuh. Di hadapanku bukanlah sebuah ruangan dengan tikar tempat para tahanan disekap, melainkan sebuah ruangan kosong yang warna lantainya penuh darah kering bercampur darah segar. Aku hanya melihat beberapa buah kursi kayu yang diletakkan secara sembarangan. Ada 1-2 yang terbalik dan ada satu kursi yang sudah patah entah kenapa. Perlahan-lahan aku melangkah dan mencoba memutuskan bagaimana caranya membersihkan ruangan yang cukup besar itu dengan modal seember air, sebotol karbol, dan sikat.
Om bersuara keras mengeluarkan rokok dari kantongnya dan mengumam dengan nada jengkel. Kamu lihat kan? Kotor, banyak darah. Geli gue. Becek penuh darah. Jadi tugasmu adalah menyikat lantai ruangan ini sampai bersih. Sembari menghembuskan asap rokok, Om bersuara keras melangkah masuk. Sepatunya yang berigi meninggalkan jejak di atas lantai berlumur darah. Perhatianku sendiri tertuju pada sebuah cambuk panjang yang tergeletak di sana saat kursi kayu yang besar. Aku mencoba menyentuh cambuk. menyentuh cambuk itu yang entah terbuat dari apa, tapi mungkin hampir 1 meter panjangnya. Bagian untuk pemegang sangat keras dan seluruh tubuhnya bersisik. Itu namanya cambuk ikan pari. Sirik yang kamu pegang itu biasanya akan berasa seperti setrum listrik. Om bersuara keras tiba-tiba saja menjelaskan horor itu seperti orang guru biologi yang sedang mengajarkan anatomi tubuh. Aku masih duduk di kelas 2 SMP dan ucapan seperti itu sangat kupahami meski tak pernah kubayangkan bahwa aku akan mendengarnya di dalam kehidupan nyata. Aku terganggu dengan warna merah cambuk itu dan bahkan di beberapa bagian terlihat ada benda yang melekat. Aku mengorek-ngoreknya, ternyata astaga Om. Si Om bersuara keras ikut-ikutan kaget karena aku menjerit dan segera membuang cambuk itu. Kenapa? Om bersuara keras memungut cambuk ikan pari yang kulempar dan mengamati benda yang melekat itu. Ini memang ada kulit dan daging para pecicunguk yang pura-pura goblok itu. Saking kebanyakan dicambuk ya, sampai ada daging dan kulit yang melekat di cambuk ini. Bikin repot. Dia tertawa kecil sambil menyerahkan seuntai cambuk penuh dosa itu ke tanganku. Kau bersihkan dah, aku juga jijik. Aku merasa tidak punya pilihan. Aku memutuskan membersihkan lantai dari pojok dengan menyiramnya dengan air, meletakkan beberapa tes karbol, dan menyikat darah itu dengan sekuat tenaga. Berkali-kali, hingga air mataku jatuh dengan deras membasahi lantai. Om bersuara keras meninggalkan aku sembari memberi pesan bahwa setelah selesai, aku boleh mandi dan akan diberi makanan. Dia bersiul-siul di sepanjang lorong, sementara aku menggosok lantai. Seolah dengan menggosok sedemikian kerasnya akan menghilangkan segala dosa dan kekerasan yang terjadi di ruangan ini, di negeri ini. Hampir setiap 3 atau 4 hari, Om bersuara keras menghampiriku, yang berarti aku harus membersihkan ruang neraka. Begitulah aku menyebutnya. Aku sudah mulai terbiasa dengan tugas itu dan sudah berhenti menangis. Yang sulit adalah 3 bulan yang sudah mulai pada fase ikut-ikutan kakaknya selalu merengek ingin ikut. Tentu saja baik ibu atau Bu Warsi tergantung siapa yang tengah disiksa, melarang dan menunjuk bulan untuk tidak ikut-ikut aku dan tetap saja di ruangan itu. Yang tak bisa membuatku terbiasa adalah menyadari setiap kali aku tengah bersih hingga sore hari karena menggosok keras daging, karena menggosok bekas darah kering sungguh suatu pekerjaan yang sulit dan memakan waktu. Aku sering melihat ibu kembali dari ruang interogasi dalam keadaan menangis, terisak-isak dengan kancing baju yang terbuka. Jika dia berjalan perlahan sembari mencoba menutup kancing bajunya, Om bersuara keras mendorongnya agar dia berjalan lebih cepat. Pernah juga ibu menolak dipanggil ke ruangan interogasi dengan alasan demam. Dan memang saat itu ibu tengah demam sakit. Tetapi Om bersuara keras mengatakan bahwa Om jaket hitam memanggil aku untuk minta dipijit bahunya. Mendengar kalimat itu, ibu langsung melompat mencegah aku yang sudah berdiri. Ibu langsung menyuruhku menjaga alam yang sudah berlari-lari kemana-mana dan jangan pernah mau dipanggil oleh para Om, kecuali untuk membersihkan ruang neraka. Aku tidak terlalu paham dengan perintah ibu yang aneh, karena menurutku, sekadar memijit pasti tidak terlalu berat dan penuh trauma dibanding membersihkan ruang neraka yang penuh darah. Tetapi aku menurut saja. Menyaksikan penderitaan ibu untuk waktu yang lama,
Aku juga tak paham mengapa situasi baju ibu selalu saja berantakan setiap kali keluar. Yang bisa kulakukan adalah dua hal, mematuhi perintahnya meski aku tak paham tujuannya. Seperti soal aku tak boleh memijit para om. Dan kedua, setiap kali beliau selesai diinterogasi, aku memeluknya, mencarikan minum, dan menghiburnya bahwa kita akan keluar dari neraka di jalan budi kemuliaan ini. Bagian ini bukan hanya merenungkan hati, tetapi juga membuat saya sangat yakin kamu harus terus meneruskan pencatatan seperti ini, kata Ibu Uma keesokan harinya memberi komentar tentang akhir dari tulisanku. Saya hanya mencatat karena ini semua adalah pengalaman Yukenanga ketika saya masih sangat kecil. Saya tak mampu mengingatnya. Tapi setelah berusia 3 atau 4 tahun, saya sudah bisa mengingat apa saja dengan baik dan rinci. Jadi, saya tak merasa harus mencatatnya. Aku menjawab dengan jujur. Lalu, apa hubungan peristiwa budi kemuliaan dengan kasus Denny? Aku menghela nafas. Agak kompleks, karena semula Yukenanga hanya bisa menceritakan secara implisit, Bu. Dia hanya ingin memberikan poin bahwa ibu kami sudah sangat banyak berkorban untuk kami semua, dan ada saat-saat kami hanya harus mematuhinya tanpa selalu mempertanyakan logikanya. Ibu Umaya mengangguk paham, dan karena itu kau harus meminta maaf kepada Denny meski kamu merasa apa yang kamu lakukan itu tidak salah. Ibu ingin menekankan prinsip penting. Keluarga kami tidak percaya kekerasan sebagai jalan keluar dari konflik. Apapun konfliknya, siapapun yang memulai, ibu ingin aku paham bahwa kami sebagai korban kekerasan yang tidak boleh mendaur ulang kekerasan itu kepada orang lain. Ibumu sangat luar biasa. Aku mengangguk menyetujui ucapan Ibu Uma. Jadi kau meminta maaf? Ya dan tidak. Ibu Uma menatapku dengan pandangan bertanya. Aku menjelaskan panjang lebar bagaimana aku berjanji kepada Yukenanga, Ibu, Maji, dan Tante Retno bahwa aku akan menyelesaikannya dengan baik dan aku akan meminta maaf dengan caraku. Aku meminta pertemuan dengan keluarga Denny, juga keluarga kawan-kawannya di rumah Denny yang sudah pulang ke rumah dari rumah sakit. Disaksikan orang tua Denny, orang tua kawan-kawannya, Om Aji, Ibu, Tante Retno, Yukenanga. Aku menyampaikan akan membicarakan permintaan maafku. Denny duduk seperti seorang pangeran manja di tengah ruangan tamu dengan senyuman penuh kemenangan. Dikelilingi orang-orang itu, aku berdiri dan mulai membacakannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua yang hadir, dengan penuh kesadaran, saya berdiri di sini di hadapan Denny Perdana dan para orang tua yang prihatin atas apa yang terjadi. Saya, Segara Alam, akan membuat pernyataan. Pertama, saya menyesal dan meminta maaf bahwa saya datang terlambat ketika Denny, Julian, Roni, dan kawan-kawan menyiksa, mencekik, menendang, dan mengencingi kepala Bimo pada tanggal 23 Mei tahun 1980 di pengkolan sekolah. Seandainya saya datang lebih cepat, pasti saya akan bisa mencegah peristiwa itu dan Bimo akan selamat dari siksaan mereka yang telah menghina dengan air kencing mereka dan siksaan mereka yang bertubi-tubi. Dan kemungkinan besar saya tak perlu menghajar Denny dan kawan-kawannya sehingga mereka masuk UGD. Kedua, saya meminta maaf kepada sekolah karena tidak mengingatkan sejak awal bahwa Denny, Julian, Roni, dan kawan-kawannya setiap hari hanya memalak dan merundung anak-anak sekolah yang mereka anggap lemah, meski sebenarnya mereka tak perlu minta duit. Ketiga, saya meminta maaf kepada sekolah karena saya juga tak pernah melapor dengan detail kepada sekolah apa yang dilakukan Denny, Julian, Roni, kepada Trimula yang justru berakhir dengan keluarnya Trimula dari sekolah ini. Saya tidak menceritakan dengan transparan dan terbuka bahwa sesungguhnya saya menyaksikan Denny, Julian, dan Roni menyiksa, memukuli, mematahkan lengan dan kaki Trimula hanya dengan Trimula enggan ikut mengutil di toko serba ada. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Mei tahun 1980, akhirnya saya melakukan kekerasan terhadap Denny, Julian, Roni.
dan kawan-kawannya yang menyebabkan mereka mampir ke UGD sehari. Memang bukan tindakan terpuji dan saya siap untuk dihukum. Tetapi saya ingin bapak-bapak dan ibu-ibu tahu bahwa apa yang saya lakukan ada alasannya. Terima kasih atas kesempatan ini dan sekali lagi saya siap dihukum atau dilaporkan ke polisi. Segara Alam. Aku menatap Ibu Uma. Itu akhirnya dari pertemuan kami. Seluruh isi ruangan terpana. Denny mutung dan meninggalkan ruangan sambil membanting pintu. Ibu dan Yu Kenanga tak bisa berkata apa-apa sepanjang jalan pulang. Ketika Om Aji baru saja mau protes, saya menatapnya dan mengingatkan sebuah kalimat Om Aji yang tak pernah saya lupakan. Ia pernah mengatakan kepada saya, jangan meminta maaf untuk mempertahankan prinsip. Jadi, saya selalu ingat itu. Ibu Uma tersenyum. Om Aji menyerah dan akhirnya sekolah memutuskan Bimo dan saya sebaiknya mengundurkan diri secara sukarela dari sekolah. Itulah sebabnya kami pindah ke SMA Putra Nusa. Ibu Uma menghela nafas. Syukurlah itu semua sudah berlalu. Aku mencoba untuk percaya ucapan Ibu Uma karena entah bagaimana aku sering percaya bahwa kutukan nama Bapak akan selalu mengikuti garis hidup kami.